Ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk kakak-kakak semuanya. Alhamdulillah di hari Jumat ini kita bisa bertemu di tatap maya lagi yang tatap maya yang ke-13. Nanti di sini untuk membahas belum tindak lanjut sih, aksi nyata kita terkait selama kita pembelajaran 2.1 sampai 2.5. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan yang mau memimpin berdoa, saya persilakan. Pak Andi, Mami. Silakan, Kak. Kak Ito, silakan untuk memimpin berdoa, nggak apa-apa, Kak. Kak Andi suaranya kepesek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan tatap maya yang ke-13 hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar supaya acara yang akan kita laksanakan hari ini dapat berjalan lancar. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Kak Ito sudah memimpin berdoa di pagi hari ini. Izin share screen. Ya, di materi hari ini kita aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Saya lanjutkan. Ya, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Di hari ini, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Tadi kita udah doa bersama, dibimbing sama Kak Ito. Saya lanjutkan, kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, merefleksikan koneksi antar materi. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Agenda kita sesi ini, yang pertama, refleksi koneksi antar materi 30 menit. Yang kedua, penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan, mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, lini masa, dialog, diskusi, dan tanya jawab. Keempat, penutup. Ya, refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Ya, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif
sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Silakan kakak bisa berpendapat atau bisa merefleksi terkait pemahaman keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Silakan. Berarti keterampilan mengajar PJOK yang efektif terkait 9 aspek, Kak. Ada yang masih ingat 9 aspek dan 4 long term memorizing LTM kriteria? Silakan. Saya pancing itu. Silakan Kak Ito, tembak saja. Ya, yang pertama tentunya tujuan pembelajaran yang jelas. Monggo dilanjut. Yang kedua, silakan. Tujuan pembelajaran yang jelas. Terus saya lanjut lagi. Nih, sampai 9 Kak. Nanti masih banyak soalnya. Keterlibatan aktif peserta didik, pengajaran berdiferensiasi, adanya pengologresan dan pertahapan atau pengembangan konten, demonstrasi keterampilan dan penjelasan, Ya. umpan balik, komunikasi yang efektif, penilaian dan evaluasi, serta yang terakhir keselamatan. Ya, terima kasih Kak Ito. Untuk kriterianya Kak. Kriteria yang bagaimana maksudnya? 4 kriteria. Ya, ada 4 ya. Ya. Berpotensi. Berpotensi apa Kak Andi? Kak Agus? Ayo hidupkan. Sudah mau bikin aksi nyata ini. Kak Doyo, monggo. Hari ini review materi 2.1 sampai 2.5 untuk persiapan aksi nyata. 4 kriteria pengalaman belajar bermakna. Pertama, berpotensi meningkatkan keterampilan motorik, aktivitas motorik peserta didik, memaksimalkan aktivitas atau waktu mempraktikkan gerak untuk semua peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuannya. Ketiga, sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Keempat, berpotensi untuk mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah psikomotor, afektif, dan kognitif. Gitu. Saya lanjutkan, Kak. Ya, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Silakan. Strategi mengajar gimana, Kak? Ada yang bisa berpendapat? Saya persilahkan, Kak. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Ya, strategi mengajar
taktik yang digunakan oleh seorang guru dalam mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Contoh, 1. Strategi kognitif, strategi kooperatif, strategi peer teaching, strategi berpangkalan, strategi pemecahan masalah, strategi penemuan terbimbing. Nah, pendekatan mengajar kerangka konseptual yang digunakan oleh seorang guru dalam merancang pembelajaran. Contoh, pendekatan konsep dengan pendekatan keterampilan, pendekatan teknis dengan pendekatan taktis, pendekatan langsung dengan pendekatan tidak langsung. Metode mengajar, cara yang digunakan oleh seorang guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Contoh, metode bagian, metode keseluruhan, metode campuran, dan metode progresif. Model pembelajaran, kerangka atau langkah-langkah terstruktur menggambarkan proses pembelajaran secara keseluruhan. Contoh 1, model pembelajaran kontekstual. Yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah. Ketiga, model pembelajaran berbasis proyek. Keempat, model pembelajaran kooperatif. Kelima, model TPSR, Teaching Personal and Social Responsibility. Yang keenam, model pendidikan gerak. Yang ketujuh, model pendidikan kebugaran. Ke-8, model pendidikan olahraga. Yang ke-9, model pendidikan perkembangan, dan 10, model pendidikan petualangan. Nah, gaya mengajar yang kemarin kita sudah membuat di luring kemarin, gaya mengajar, cara guru memperlakukan dan melibatkan peserta didik dalam pembelajaran untuk berperan dalam pengambilan keputusan. 1. Gaya apa, Kak? Yang pertama, yang kemarin. Ada yang masih ingat nggak gaya yang pertama? Yang pertama, gaya komando. Yang kedua, gaya latihan, gaya timbal balik, gaya pemeriksaan, gaya penyertaan, gaya penemuan terbimbing, gaya penemuan konvergen. Yang ke-10, program inisiatif pembelajar. Yang ke-11, gaya belajar mandiri. Ya. Ada tambahan satu lagi gayanya, Pak. Apa? Gaya internasional. Oh iya, Tadi dari kata Kak Pak Andi. Suratno. Ya. Itu terakhir nanti berarti. Gaya Ya, belajar bisa mandiri, gaya belajar pemecahan masalah, gaya berpusat pada murid, dan gaya inquiry, yang terakhir gaya internasional. Silakan Kak Suratno bisa menjelaskan dengan gaya internasional, Kak. Itu kemarin Pak Kadip yang gaya internasional bukan saya. Pak Kadip yang gaya internasional bukan saya. Ayo Kadip, aku juga bingung itu gaya apa itu. Ye, saya lanjutkan. Ya, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Monggo, saya persilakan. Masih ada yang ingat terkait model pendidikan gerak kemarin pada waktu kita luring? Yang diingat-ingat hanya SEM-nya saja.
Ya, sejauh mana jadi pendidikan gerak movement education adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Komponen gerak merujuk pada gerak manusia yang paling dasar atau gerak dasar fundamental basic movement. Terus gerak dasar fundamental adalah gerak dan keterampilan dasar yang sifatnya fundamental karena merupakan kemampuan bawaan semua anak. Terus konsep gerak menunjuk pada bagaimana gerak dilihat dari pelaksanaannya yang melibatkan konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan konsep keterhubungan. Apa yang bergerak? Konsep tubuh. Kedua, ke arah mana gerak dilakukan? Itu namanya konsep ruang. Yang ketiga, bagaimana gerak dilakukan? Konsep usaha. Serta dengan siapa atau memakai apa gerak dilakukan, itu yang tergolong dalam konsep keterhubungan. Penerapan model pendidikan gerak perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang sesuai. Di antaranya dengan penggunaan metode dan pendekatan yang tepat, serta mengandalkan gaya mengajar yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk banyak mengambil keputusan dengan mengajukan tantangan-tantangan pembelajaran yang tepat sehingga pembelajaran dapat berpusat pada peserta didik lebih berkualitas dan bermakna. Jadi begitu Kak, untuk model pendidikannya gerak tadi sudah saya sebutkan, ada fundamental juga yang bawaan dari si anak, terus ada yang konsep gerak. Konsep gerak kita kemarin sudah membahas terkait konsep gerak, ada konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan konsep keterhubungan. Ya, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Kemarin kita sudah pertama membuat program kebugaran. Sebelumnya kita sudah mempraktekkan berapa itu kemarin? Tiga kebugaran, 3 apa 4 yang kemarin, yang kakak-kakak pada waktu kita luring praktek di kelas kemarin. Model pendidikan kebugaran didasarkan pada pemahaman bahwa pembelajaran PJOK bukan hanya tentang mengajarkan keterampilan fisik semata, tetapi juga tentang pentingnya menjaga gaya hidup sehat, menerapkan prinsip-prinsip kebugaran dalam kehidupan sehari-hari, serta membantu peserta didik mengembangkan kebiasaan sehat dan aktif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kebugaran akan mengajarkan kepada peserta didik untuk bagaimana menjadi bugar, mencapai dan menjaga status kebugaran mereka, serta mengembangkan nilai akan pentingnya kebugaran dalam kehidupan mereka. Jadi di PJOK kita, di Mapel PJOK, di kurikulum kita, yang jelas kita tidak bisa dengan 1 minggu 1 kali pertemuan Mapel PJOK untuk bisa meningkatkan kebugaran siswa. Itu menurut saya kurang masuklah dalam pembelajaran. Kurang maksimal dan kurang optimal ya, Kak. Ya, karena kita 1 minggu pertemuan cuma 3 JP misalkan, kita belum bisa maksimal. Cuma untuk tugas kita, gimana caranya kita sebagai guru PJOK itu memberikan penjelasan kepada siswa terkait kebugaran. Jadi kita
sebagai guru PJOK cuma menjelaskan ini loh konsep-konsep kebugaran, ini loh komponen-komponen kebugaran kita. Mungkin kita bisa menambahkan dengan cara latihan sendiri di rumah, misalkan menambahkan materi untuk siswa di rumah, begitu. Dengan gaya hidup yang sehat dan bugar untuk peserta didik kita. Saya yakin kalau kita selalu memberikan tugas atau memberikan terkait untuk kebugaran siswa, ya intinya kan kalau kebugaran itu selalu berlanjut. Kalau kita stop kegiatannya pasti akan kebugaran siswa pasti akan menurun. Apalagi dengan kita yang di sekolahan ketemu siswa untuk pelajaran PJOK aja 1 minggu sekali. Nggak mungkin kita bisa meningkatkan kebugaran siswa. Makanya kita sebagai guru olahraga memberikan komponen-komponen kebugaran siswa, kebugaran tubuh siswa untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kita bisa membantu siswa seperti itu. Gitu Kak. Lanjut Kak. Ya, sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model? Silakan. Tadi sudah ada sepil yang tahu terkait education model, sport education model atau SEM. Silakan. Bisa berpendapat, Kak. Klik raise hand atau bisa lewat kolom chat. Saya persilakan. Silakan Kak Ito atau yang lain terkait pemahaman terkait SEM, Sport Education Model. Silakan. Atau Kak Nur, apa Kak Ito? Silakan Kak Ito. Oke Kak, izin mencoba untuk menjawab terkait dengan SEM. SEM itu atau Sport Education Model adalah suatu model atau instruksi yang bertujuan untuk memberi pengalaman otentik bagi peserta didik saat berolahraga yang syarat nilai pendidikan di dalamnya terkait dengan konteks PJOK. Begitu Kak? Ya. Terima kasih. Mohon dilengkapi oleh Kak Fasil biar lebih jelas dan lebih betul lagi. Terus yang ini Kak, apakah pemahaman saya terhadap Sport Education Model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Pemahaman saya terkait dengan SEM ini belum sepenuhnya. Karena kegiatan yang selama ini saya laksanakan di sekolah masih berorientasi pada kebutuhan guru. Ya, belum sepenuhnya murid yang menentukan apa keinginannya. Kadang peserta didik maunya senam juga kita kalau sudah merancang pembelajaran dengan kegiatan yang lain, senamnya tertunda. Begitu, Kak. Ya, terima kasih jadi, Kak Ito. Ya, makasih Kak Ito sudah memberikan tanggapannya. Ya, saya lanjutkan. Jadi di sini Sport Education Model adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Model SEM ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab
sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Tujuan dari sport education model ini untuk memberikan edukasi kepada peserta didik sebagai pemain dalam arti yang lengkap dan membantu berkembang menjadi kompetitif, berpengetahuan atau terliterasi dan antusias sebagai pelaku bidang olahraga sehingga akan menjadi tetap hidup aktif di sepanjang hayat dan mengambil peran dalam mendorong terlaksananya kegiatan olahraga di sekitarnya. Jadi di SEM ini langkah-langkah dalam implementasi ini yang pertama pengolahan musim, afiliasi, penyiapan pertandingan formal, puncak pertandingan, pencatatan pertandingan, festival akhir kompetisi, evaluasi, dan penerapan SEM dalam pembelajaran PJOK. SEM dalam pembelajaran bukanlah sebuah proses mempersiapkan kejuaraan, pertandingan, atau event, melainkan sarana dari sebuah proses pembelajaran untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Jadi intinya di sini SEM itu memberikan peran siswa biar siswa bisa mendapatkan pengalaman dengan peran yang sudah dipilih oleh peserta didik kita. Gitu. Yang jelas untuk SEM ini bukanlah sebuah kejuaraan, pertandingan ataupun event. Gitu Kak. Saya lanjutkan. Sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik? Monggo, saya persilakan. Pemahaman kakak-kakak terkait asesmen otentik. Monggo, silakan untuk bisa berpendapat. Izin kakak. Ya Kak, silakan. Asesmen otentik merupakan asesmen yang bertujuan untuk menilai keterampilan siswa dalam konteks yang nyata dan relevan dengan kehidupan sehari-hari dalam PJOK. Asesmen ini bertujuan untuk mengamati keterampilan fisik dalam melakukan permainan, latihan, atau kegiatan lainnya. Gitu Kak. Ya, terima kasih Kak Ito. Mungkin ada kakak-kakak yang lain bisa berpendapat terkait asesmen otentik. Saya persilakan. Izin menutup kegiatan dulu Kak. Ya Kak. Ya, asesmen otentik. Asesmen otentik yaitu proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang bermakna. Tujuan asesmen otentik adalah untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam situasi praktis dan otentik yang merefleksikan kompleksitas dunia nyata. Pelibatan peserta didik dalam asesmen. Yang pertama, penetapan tujuan pribadi. Yang kedua, refleksi diri. Yang ketiga, penilaian teman sebaya. Yang keempat, portofolio pembelajaran. Kelima, pembuatan rubrik penilaian. Implementasi asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK berupa penerapan bentuk aktivitas asesmen yang merupakan bentuk nyata penggunaan keterampilan gerak dalam aktivitas jasmani. Penyusunan rubrik asesmen sangat fleksibel disesuaikan dengan sebagai faktor menggambarkan penggunaan keterampilan
gerak secara kontekstual melalui aktivitas nyata peserta didik. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun rubrik asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK antara lain yang kemarin kita bahas. Pertama, tujuan pembelajaran yang jelas. Yang kedua, keterlibatan peserta didik. Terus yang ketiga, kriteria penilaian yang relevan. Yang keempat, deskripsi tugas atau aktivitas otentik. Yang kelima, skala penilaian yang jelas. 6. Kesesuaian dengan jenis aktivitas. Yang ketujuh, fleksibilitas rubrik. Yang ke-8, sesuaikan dengan tingkat kelas. Yang ke-9, perhatikan keseimbangan antara keterampilan dan pengetahuan. Yang ke-10, uji coba dan evaluasi. Penggunaan rubrik asesmen dapat digunakan dalam teknik observasi oleh guru atau antar teman dan juga dapat digunakan untuk penilaian diri peserta didik untuk mengetahui capaian belajarnya. Pemanfaatan hasil asesmen otentik dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan memiliki peran penting dalam mendukung belajar peserta didik, memperbaiki pembelajaran, dan melaporkan hasil belajar. Jadi untuk asesmen otentik ini kita belajar untuk menilai sesuai dengan kebutuhan siswa. Sesuai, jadi yang jelas peserta didik kita bisa melihat kebutuhan siswa di lapangan seperti apa sih. Jadi untuk penilaiannya kita mengikuti kebutuhan siswa atau kebutuhan peserta didik. Saya lanjutkan. Ya, tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi di sini kakak-kakak bisa mengelaborasi terkait modul-modul paket 2 yang merupakan paket modul keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang perlu diingat kembali, dalam aksi nyata keputusan apapun perlu tetap mengingat tujuan dari praktek tersebut, yakni paradigma perubahan diri dan kelas untuk PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, jadi untuk di aktivitas pembelajaran 2 nanti saya akan menjelaskan terkait penjelasan tugas aksi nyata. Ya, untuk tugas aksi nyata kakak-kakak yang pertama pengantar tugas. Setelah mempelajari modul 1 dan modul 2, Bapak Ibu diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pengantar tugas. Yang pertama, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik
tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Yang pertama, A. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang B. Menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang C. Merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan 1. RPP atau modul ajar yang sudah dibuat memuat rencana asesmen otentik, dan kedua, rekaman video pada saat pembelajaran PJOK praktek mengajar di kelas masing-masing. Rekaman video berisi 1. Kegiatan pembelajaran awal. Yang kedua, kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran akhir. Yang keempat, refleksi paksa pembelajaran. Dan yang kelima, testimoni peserta didik. Dalam menilai aksi nyata, saya perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran RPP atau modul ajar dan video yang diunggah. Sampai sini ada pertanyaan, Kak? Silakan. Ada yang misalkan belum paham? Ya, silakan, Kak Kuat. Ya, terima kasih Kak Wasil. Ini terkait dengan tugas aksi nyata. Kita kan disuruh membuat RPP yang pertama, kemudian membuat rekaman video. Ini durasinya saya melihat itu kegiatan inti saja udah 30 menit. Ya. Nah, ini total untuk video atau rekaman video yang nanti dibuat itu kira-kira berapa menit, Kak? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Kuat atas pertanyaannya. Ini kan berarti kalau melihat kegiatan pembelajaran inti 30 menit, berarti kita bisa memakai 2 JP. Itu bisa masuk di 2 JP. Yang jelas yang Kakak perlu ketahui, kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit. Tuh. Terus tinggal nanti kegiatan pembelajarannya pembelajaran awalnya bisa menyesuaikan. Terus untuk kegiatan pembelajaran akhir kita mengikuti juga, bisa dengan misalkan kalau 2 JP misalkan berarti 35 kali 2 itu bisa, Kak, bisa masuk di sini. Yang jelas kakak-kakak memperhitungkan pembelajaran inti maksimal 30 menit. Terus nanti di akhir refleksi ada pasca pembelajaran, refleksi kepada anak. Terus yang kelimanya testimoni peserta didik. Gitu. Jadi pada waktu kita sudah 30 menit pembelajaran, habis itu kan kita ada kegiatan pembelajaran akhir. Terus diteruskan dengan refleksi penyampaian hasil kita pembelajaran hari ini. Habis itu nanti ada testimoni, bisa menggunakan kertas atau menggunakan video. Jadi kalau dulu saya pas pada waktu aksi nyata ini saya menggunakan video. Jadi saya mengambil sampel 2 putra, 2 putri untuk saya rekam, dan paling kan untuk testimoni siswa kan paling apakah Anda si peserta didik dengan pertanyaan merasa senang atau tidak dengan pembelajaran saat yang sudah dilakukan tadi itu. Terus apa yang peserta didik sudah memahami atau belum gitu. Terus yang ketiga, nanti saya ada catatannya itu, Kak, bisa saya bantu dengan saya mengirimkan.
pertanyaan-pertanyaannya. Nah, nanti si kakak-kakak semuanya mau pakai tulisan atau pakai video. Kalau saya dulu pakai video dengan menanyakan apa sih pembelajaran tadi, terus peserta didik merasa senang atau bahagia enggak sih dengan pembelajaran yang Pak Guru berikan tadi gitu. Paling testimoni seperti itu. Ya memilih dua putra atau dua putra, dua putri atau enggak satu putra, satu putri, silakan enggak apa-apa. Ya silakan Kak. Kak Kuat. Ya, nyambung ya Kak. Ini Ya, terkait dengan testimoni itu kan yang tadi disampaikan, misalkan apakah kalian setelah pembelajaran ini senang dengan yang dilakukan apa tidak, terus senang. bisa menguasai semua katakanlah Materi. yang sudah dilakukan apa belum gitu kan. Ah, Nah, itu itu semua itu bagian dari satu rangkaian video apa terpisah ya. Kak? Itu biar kita nanti dalam pembuatan video Bisa yang di mungkin ini durasinya apa namanya ya gimana? itu dulu saya terpisah. Jadi pada waktu terakhir saya membuat refleksi pembelajaran, habis itu saya tambahin tulisan testimoni siswa. Lah, saya tempelin video kayak gitu, video testimoni anak. Saya pakai sampel anak dua putra, dua putri, jadi 4 gitu Kak. Oke oke Menurut ya saya terima yang kasih jelas, Kak. yang ya Kak Kuat, yang jelas menurut saya intinya dari kegiatan pembelajaran yang 30 menit ini yang saya harapkan. Jadi kakak-kakak kemarin kan sudah di awal kakak-kakak membuat video pembelajaran secara original itu yang 30 menit itu. Lah, setelah kakak-kakak kita belajar bersama di 2.1 sampai 2.5 itu ya pasti di situ kan sudah ada bayangan dari kakak-kakak semuanya terkait nanti di aksi nyata. Kita sebenarnya sama aja, kita membuat video pembelajaran juga untuk yang tugas, cuma dengan referensi yang kemarin kakak-kakak lah kita menerapkan seperti itulah. Kan kakak-kakak sudah kemarin sudah menganalisa video kakak-kakak sendiri, apa sih yang kekurangan kakak-kakak dan apa sih kelebihan kakak-kakak. Lah itu nanti kita bisa memasukkan, kakak-kakak bisa memasukkan di video pembelajaran di aksi nyata ini, begitu Kak. Pasti di situ ada perubahan karena prinsip dulu juga seperti itu. Pertama yang 30 menit itu yang original masih banyak informasinya, terutama di saya sendiri. Nah, setelah saya mengikuti luring, sharing-sharing sama teman, diskusi sama teman, akhirnya muncul ide-ide. Lah, untuk di tugas aksi nyata yang kedua ini sudah mulai ada penambahan. Jadi kita cuma ngasih informasi sedikit, penjelasan sedikit, habis itu siswa yang lebih aktif. Ya setidaknya ada perubahan lah di kakak semuanya setelah kita belajar 1 minggu luring terkait video pembelajaran yang kemarin kakak-kakak analisis itu. Mungkin kakak-kakak yang lain bisa masih belum paham atau bagaimana, saya persilakan untuk bertanya. Saya persilakan. Yang jelas nanti pada waktu pengiriman ini kayaknya sekitar 8 hari kakak diberi tugas ini. 8 hari silakan. Pertama membuat modul ajar dulu, terus yang di situ kita kemarin sudah
membuat penilaian otentiknya, silakan mau peer assessment atau penilaian antar teman. Kalau dulu saya penilaian antar teman, jadi nanti siswa saya dulu lempar tangkap bola atau handball pakai lempar tangkap, anak saya kasih materi pembelajaran lempar tangkap, habis itu saya buat game atau permainan sederhana 2 kali 10 menit saya buat kelompok dulu 4 kelompok, kelompok 1 main sama kelompok 2, terus yang kelompok 3 sama 4 itu mengamati dengan memuat asesmen otentik, pengamatan antar teman. Nah, kemarin kita sudah belajar terkait asesmen otentik, tergantung tujuan pembelajarannya mau bagaimana kakak-kakak yang menyusun. Misalkan mau dibuat cara melemparnya atau berapa kali dia melempar, itu kan udah ada level-levelnya, tinggal disesuaikan gitu Kak. Nah, nanti kelompok 1, 2 diamati kelompok 3, 4. Nah, nanti kelompok 1, 2 sudah selesai, nah tinggal kelompok 3, 4 main yang mengamati kelompok 1 dan 2. Jadi siswa itu tidak ada yang cuma duduk-duduk, tapi sambil belajar, sambil mengamati temannya. Nah, untuk mengamati temannya tinggal ditentukan. Makanya kita cari kelas yang genep. Nah, terus jangan kita prinsip lagi tidak adil gender juga di situ. Jadi walaupun ada siswa putra dan putri tetap dijadikan satu, menurut saya nggak apa-apa. Gitu. Jadi nggak ada pembeda. Paling kalau ada yang berkebutuhan khusus, lah nanti disesuaikan lagi dengan modul ajarnya sama penilaian asesmen otentiknya begitu Kak. Silakan Kak, sharing-sharing aja nggak apa-apa, diskusi. Monggo. Sudah ada gambaran atau masih bingung atau masih gimana? Kira-kira silakan Kak Sarip. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mau tanya, maaf Ya. ini tadi baru bergabung, baru pulang dari lapangan sama Ya. anak-anak. Untuk tugasnya berarti itu kan nanti pengirimannya itu kan ada RPP, ada rekaman video juga ya. Itu Ya. jadikan satu atau sendiri-sendiri atau kita dalam bentuk apa kayak gitu tugasnya? Kalau ya itu dulu mungkin. Ya, Terima saya jawab kasih. dulu ya Kak. Terima kasih Kak Sarip. Jadi saya ngupload di Drive dulu. Jadi buat aksi nyata, misalkan folder Kak Sarip Hidayat aksi nyata 2000 PKG 2024 gitu. Lah di dalamnya itu ada pertama ada modul ajar, terus yang kedua rekaman video gitu. Nah, terus habis itu kita share link masuk ke LMS, tinggal di URL-nya tinggal di copy paste di situ. Dikasih keterangan misalkan RPP, terus rekaman video seperti itu. Jadi kakak-kakak tinggal ngupload di Google Drive. Oh ya, kakak-kakak bisa. Mohon maaf Kak, ulangi tadi. Gimana? Modul ajar. Videonya durasinya berapa Kak? Ya, bentar saya tak jawab punya Kak Sarip dulu. Oke. Jadi nanti Kak Sarip membuat folder di Google Drive. Lah di dalamnya itu ada RPP dan modul ajar. Lah nanti share link di LMS, Kak Sarip tinggal memasukkan URL atau share link aja di LMS. Terus jangan lupa untuk akses saya dibuka. Jadi kebanyakan kakak-kakak masih menutup akses, jadi saya nggak bisa ngecek. Gitu pada waktu
membuat draft itu settingannya yang menerima everyone apa itu? Everyone sharing apa ya? Jangan ditutup aksesnya biar saya bisa melihat. Gitu. Anyone. Ya, anyone. Itu. Begitu Kak Sarip, kira-kira Ya, sudah oke, ada terima gambaran? kasih. Ya, Sudah. ya, Berarti hampir kayak yang kemarin tugasnya ya, yang ya, itu juga. Video ya. itu kan berarti maksimalnya kan 30 menit. Berarti di bawah 30 menit boleh kan, betul. Enggak. Ingat Nggak ada minimalnya, Bob. enggak, ya mungkin yang kemarin. Justru di Untuk situ yang ada maksimalnya 30 menit kalau di keterangan ini. ini Kak, Yang Maksimal intinya. 30 menit. yang intinya. Berarti kalau Oh, intinya 30 menit. intinya 30 menit otomatis kan mau nggak mau kita lebih dari 30 menit. Wong intinya saja 30 menit. Kan begitu. Makanya Rekaman video berisi satu kegiatan awal. kalau menurut saya mending sekalian dibuat 2 JP. Dibuat 2 JP insya Allah 30 menit untuk inti udah masuk. Tinggal manajemen kakak-kakak gitu aja. Kan kakak-kakak juga bisa membawa jam. Oh, ini sudah mulai masuk ke inti. Berarti gimana caranya gitu. Manajemen waktu lah. Gitu. Ini Jadi, tanpa edit juga, Kak. tanpa edit. Kalau 2 jam ngerekam 2 jam tanpa edit, kuat enggak ya? Gini Kak, lebih enaknya misalkan kalau mau buat yang kegiatan awal dulu nggak apa-apa. Tapi yang kalau seperti itu mungkin baru. Kegiatan intinya yang penting 30 menit tanpa edit. Itu bisa. Ini yang di garis tebal kan cuma kegiatan inti berarti. Berarti yang kegiatan awal itu bisa edit, yang ketiga, keempat, sama kelima bisa edit semua. Berarti poinnya di kegiatan inti, maksimal 30 menit tanpa edit. Begitu Kak. Udah ada gambaran Kak? Untuk terkait ada, berarti apapun adegannya di situ yang inti tidak boleh edit nggih. Silakan yang lain mau bertanya, yang mau bertanya silakan. Kak Sarip sudah paham? Oke, terima kasih sudah Sudah ada paham. gambaran lah. Iya. Aman. Aman. Yang nggak aman buat videonya lagi. Ya, itu ya Kak, sama. Aman. Bisa lah. Gak apa-apa, kita buat video intinya 30 menit dulu, nggak apa-apa. Nanti pembelajaran awalnya tinggal dipotong, itu bisa. Kurang dari 30 menit itu berarti kan boleh ya, karena di situ kan maksimal, intinya 30 menit. Iya. Ya, oke, insya Allah siap. Ya, sebenarnya ini disesuaikan dengan materinya. Kalau saya dulu, saya banyak permainannya. Jadi di siswa untuk permainannya kita kan kalau di kurikulum kita pemanasannya itu sudah nggak ada statis di mana nih, dinamis ya. Jadi untuk pemanasan PJOK di kurikulum kita itu kita sudah mengacu ke permainan yang akan ke kegiatan intinya. Kayak kemarin saya misalkan lempar tangkap bola atau permainan handball, itu materinya saya. Nah, terus di permainan itu saya sudah menggunakan bola. Permainan misalkan kayak berburu rusa, nah itu bisa. Terus misalkan kalau kita lempar tangkap berarti kan sudah
kayak boy-boinan, permainan boy-boinan, permainan tradisional, silakan kakak-kakak bisa pakai itu. Boy-boinan kan otomatis ada melempar, ada menangkap. Lah nanti habis itu masuk ke kegiatan inti, kita kan otomatis menjelaskan gimana sih cara melempar yang benar, gimana sih cara melempar menangkap bola yang benar gitu. Tergantung nanti misalkan materinya bola melambung, bola mendatar, bola menyusur tanah. Ya, itu tinggal kakak-kakak mengaturnya di RPP itu. Gitu, Kak. Nah, untuk waktu 30 menit untuk pemanasan atau pemanasan sebentar langsung masuk ke kegiatan inti, otomatis itu tidak terasa 30 menit, Kak, menurut saya. Orang batis yang suaranya kan lebih seru suara aku kayaknya. Itu. Silakan kakak yang lain bisa bertanya atau berpendapat, saya persilakan. Saya ngambil cas dulu, Kak. Sudah ada gambaran, Kak? Kak Kuat, gimana? Aman? Kak Suratno? Ini yang enggak masuk Kak Wartono apa ya? Kak Andi, gimana Kak Andi? Sudah pada paham, Bu, Kak? Aman. Aman Kak ini, Kak Sarif. Aman Kak ini. Oh, sudah menjadi rutinitas kita sebagai guru PJOK pasti harus paham. Cuma yang kadang-kadang menjadi kendala yaitu mau di video. Ini bikin video lagi ya, Kak? Ya, video aksi nyata yang kedua. Ya. Malah kami turut kue jumari ngawur. Udan, guys. Ya. Siap. Kak Andi sudah masuk rekening malah pada slow. Iya, gimana? Semangat ini. Yang belum, oh ya Kak, yang belum mengerjakan tes akhir Kak Anggit kayaknya. Iya, nilainya tadi pagi tadi malam tak WA kok esok. Ya, eman-eman tidak mengerjakan tes akhir. Bijini luar biasa. Ada yang 100, yang paling rendah 88 koyo. Kalau enggak contoh nih Kak, anu kan Kak gue contoh nih ya. Kayak gue bijine main. Garapnya 5 menit. Luar biasa. Sudah Kak, terkait aksi nyata, saya teruskan lagi. Yang B, penjelasan teknis aksi nyata. Hanya ada satu bukti dari kemampuan atau tindakan. Moda penugasan mandiri, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian, lini masa melakukan refleksi dengan baik dan benar. Ya, pertama, kembangkan RPP modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali A.
dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau Big Word Design? Pengetahuan keterampilan sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Yang B, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan memanfaatkan sumber daya berbasis kekuatan atau asset-based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. D. Menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yaitu model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran SEM atau Sport Education yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Terus yang E, adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Ketiga, kemudian unggah atau upload RPP modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktik mengajar di kelas pada LMS sesuai alur ditentukan sebelum due date pada LMS. Saya lanjutkan. Ya, aspek penilaian. A. Pengembangan lingkungan belajar yang kondusif. Pertama, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. 2.A, interaktif, ada timbal balik antara peserta didik dan gurunya. Adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Yang 2.B, pemberian motivasi dan penampakan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pertama, pembukaan proses belajar. Yang kedua, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik. Yang tiga, menerapkan pengajaran yang efektif. 3.A, pengembangan konten. 3.B, umpan balik. 3.C, waktu belajar akademis. Yang empat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Yang kelima, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nomor 6, penerapan pembelajaran berbasis model. Ketujuh, penutupan proses belajar. Yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama, merancang asesmen otentik. Yang kedua, menerapkan asesmen otentik. Ya, yang D, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda ampu melalui praktek mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi yaitu 3 tahap, yaitu what, so what, dan know what yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1.
untuk membantu Bapak Ibu dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Yang pertama, tahap pertama adalah tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran 2.1 sampai dengan 2.5. Tahap kedua adalah pertanyaan so what yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan no what yang terkait dalam proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Terus yang keempat, keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional dan manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam pembelajaran. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelajahi dan jelaskan yang terjadi. Kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Ketiga, bersikaplah selektif. Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Yang keempat, lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelum dan tuangkan ide atau gagasan atau rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses PKG ini. Ya, ini rubrik, ini sudah. Ya, rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Itu tahapan refleksi what, so what, no what. Kriteria yang pertama, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Kedua, peserta mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajarnya. Yang ketiga, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Peserta mampu mendeskripsikan 3 kriteria dalam refleksinya. Tuh. Terus masuk ke so what. Kriteria, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Kedua, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil terkait situasi atau keadaan proses mengajarnya atau pembelajarannya. Ketiga, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya yang terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Terus yang tahapan refleksinya no what, kriterianya peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terkait yang nomor 2, peserta mampu mengevaluasi yang pertama dulu, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Yang kedua, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terhadap situasi atau keadaan proses mengajarnya
atau pembelajarannya. Ketiga, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terkait dengan isu-isu ketidaksosial. Kita lanjutkan. Nah, ini lini masa penyusunan aksi nyata RPP atau modul ajar. Setelah sesi persiapan aksi nyata di sini nomor 1. Terus penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Yang kedua. Terus yang ketiga, upload RPP modul ajar dan video pembelajaran rentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Berarti mulai hari ini. Terus keempat, penilaian karya nyata dan refleksi setelah upload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran. Terus yang kelima, refleksi aksi nyata tatap maya setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Diskusi dan tanya jawab. Silakan. Saya yang bertanya dulu, Kak. Silakan. Oke, mohon maaf itu tadi yang terkait dengan refleksi. Refleksi itu sesudah yang barusan dijelaskan itu yang 3 tahap. Itu sesudah aksi nyata, refleksi untuk aksi nyata atau setelah luring? Yang mana, Kak? Yang ini? Tadi yang 3 tahap, what, to what, and know what. Ini pada waktu aksi nyata. Rubrik penilaian refleksi aksi nyata ini. Ke atas lagi, Kak, yang tadi. Nah, termasuk yang itu. Nah, kalau ini yang refleksi ini, kalau di LMS ya, Kak? Ya. Kalau di LMS ini setelah luring itu, Kak? Oh, setelah Saya sudah mengunggah. udah mengunggah. Berarti Iya. ini materinya yang materi refleksi khusus setelah luring. Iya, Oh. kalau sepemahaman saya, sependek pemahaman saya. Nah. Berarti yang sampai ini yang aksi nyata, ini yang aspek penilaiannya. Ya, ini yang ini masih aksi nyata kayaknya ini. Berarti yang mulai refleksi keterampilan mengajar berpusat pada peserta didik, berarti yang sehabis kita luring 2.1. Ya benar ini, Kak. Ini 2.1 sampai 25. Ya, menggunakan 3 tahap. 3 tahapan, what, so what, sama know what. Ya. Berarti untuk video kita cuma yang ini aksi nyata modul ajar sama pembuatan video. Ya, makasih Kak itu udah mengingatkan. Mungkin nanti malah jadi bingung saya tadi. Ya. Ada refleksi lagi. Ada refleksi juga sih. Ya. Di akhir ini. Kemarin ada refleksi juga. Ya, kemarin ada. Ya, benar. Itu benar. Refleksi 2.1 sampai 2.5. Kalau aksi nyatanya ini kan di 2.6. Iya, 2.6. Ya, maaf nih, Kak. Enggak apa-apa, sudah mengingatkan saya. Terima kasih Kak Ito. Silakan kakak yang lain. Silakan kakak-kakak yang lain bisa sambil membuka LMS-nya lagi yang belum mengirimkan tugas. Saya belum masih beberapa yang saya cek, belum semuanya. Yang jelas saya tadi malam lagi mantau yang tes akhir itu Kak Anggit sudah saya japri juga terkait tes akhir. Ternyata dia juga belum mengerjakan, yang lain sudah, alhamdulillah aman, 13 peserta sudah masuk semua, tinggal Kak Anggit. Itu hari ini Kak Anggit berangkat enggak, masuk enggak ya Kak? Ya,
tolong nanti Kak Jumari ya bisa komunikasi sama Kak Anggit. Eman-eman maksudnya sudah setengah perjalanan lebih, Siap. akhirnya mandek kan eman-eman gitu. Atau juga nanti kita misalkan kita sudah selesai nanti di semester 2 bisa untuk sertifikat PMM bisa dimasukkan gitu. Gitu. Kak Wardoyo gimana? Aman? Aman insya Allah, Oke. Kak. Oke. Terus yang unggah 2.1 sampai 2.5 Kak, jangan lupa. Itu saya tadi malam baru membuka punya Kak Nur. Kak Nur sudah saya buka, cuma loadingnya lumayan lama juga. Itu punya Kak Nur sudah. Itu pakai Kayaknya ini Kak Anggit susah sinyal loh, Kak. Dihubungin susah. Oh. Ya nanti nggak apa-apa Kak. Yang penting selalu berkomunikasi di grup. Siap. Jangan sampai, maksudnya jangan sampai ada peserta yang teman kita yang ketinggalan juga, selalu memberitahukan. Nanti Kak Andi kan saya info terus dari saya. Nanti mungkin saya fokuskan untuk kakak-kakak untuk bisa fokus untuk membuat aksi nyata dulu. Nanti masalah tugas-tugas yang belum terpenuhi nanti sambil jalan juga. Itu. Tapi insya Allah sudah tinggal ada beberapa yang sudah. Walaupun sudah due tapi saya berusaha untuk kakak-kakak bisa mengumpulkan gitu. Silakan. Ada yang bertanya lagi terkait aksi nyata atau yang lain? Sudah dicek belum rekeningnya Kak? Belum. Waduh. Wis out. Anu komentu apa urung? Anu duitnya siapa lah ratok chat. Iya. Harus dikumpulno nang Pak Wardoyo. Anu mboten kangge niku duwite Pak Wardoyo. Ora tuh nganggo duit. Transfer kula mawon Pak Doyo lah. Ya, wes. Ayam mbek mboten doyan duit. Izin tanya, ini rangkaiannya masih panjang apa ini tugas terakhir di aksi nyata? Apa? Nanti masih ada KPS besok. KPS Kombel. Kombel kita nanti ada maksudnya kakak-kakak bisa menggunakan apa namanya? Kombel. Ada diseminasi juga ya, Kak? Diseminasi kombel untuk Kombel. iya. Ya. Nanti di kombel sekolahan. Kalau kombel sekolah masing-masing ada. Nanti habis ini. Ya, dari kemarin sudah diseminasikan juga ke teman-teman di kombel sendiri. Ya, paling kan tinggal butuh dokumennya, Kak. Misalkan video sama foto-foto, nanti juga ada apa namanya? Daftar hadir, surat undangan, terus yang nulis itu apa namanya? Notulennya harus ada. Memang seperti itu, nggak apa-apa dinikmati saja. Itu Kak. tugas setelah aksi nyata. Iya, kombel. Nanti masuk di modul 3, modul 3 cuma sedikit. Ya, pengimbasan ya. Ya, pengimbasan kombel aja. Nah iya, pengimbasan tapi di kombel sendiri. Ya, di kombel sendiri. Berarti yang lain untuk pertemuan kali ini sudah selesai apa belum ini? Nah, ini udah
tinggal yang terakhir diskusi. Ini mungkin ada yang masih bertanya, masih bingung atau gimana terkait tugas nyatanya. Kak Doyo, Iya, gimana? lagi rapat ini masuk. Iya. On suaranya Iya, diri. iya. Ya. Wah. Yang lain, kakak-kakak yang masih bingung, Ini sampai jam berapa, Kak? Dalam maning Cukup. absen jam 11. ya Jumatan juga. ini masih 10 menit lagi Kak. Aman. Iya. Tadi kita masuk jam setengah 10 lebih 8 Pak ya? Iya. Saya masuknya jam 9 tadi, Kak. Oh, masuknya jam 9. Iya. Tapi kan belum ke rekod. Ya kayak murid Klasikan teladan. gue lah, Kaito lah. Ayo, saya masuk jam 9 tadi masih sendiri sampai keluar sendiri. Lah kan TK jam 9 udah selesai pembelajaran gue jadi ini ya Ya. kasih. Iya kan pas istirahat. Ini Kak, yang belum saya cek nih, yang belum mengirimkan tugas di refleksi 1.6E refleksi perencanaan, Kak Windu, Kak Anggit, Kak Jumari, Kak Agus belum. Belum temen ya. Terus Kopi yang lah. 3 penilaian bermakna, kalau penilaian bermakna yang baru kemarin itu masih yang belum saya cek itu Kak Nur, Kak Sarip, sama Kak Ito, saya belum cek. Yang sudah Kak Apanya Wartono, itu punya saya belum dicek. Iya, penilaian kebermaknaan belum saya cek. Tapi sudah Izin, Dan. Enggak gasik orang dicek-cek lah. ya. Terus lakukan modul 1.4 yang belum Kak Suratno, itu Kak Adib, Kak Jumari belum. Kirim saja nanti Kak atau di grup Kak. Oke. Terus Kak Anggit belum nih terakhir, Kak Anggito. Di sini main-main. Di sini paling sidik 80,2. Apa bisa ngecek di situ Kak? Di LMS kita. Nilainya keluar di situ. Coba lihat Kak nilainya. Enggak boleh Nah itu tadi nilainya. katanya apa bisa lihat nilainya di situ. Enggak, di situ misalkan Kak Ito mengerjakan tes akhir, begitu selesai ada nilainya enggak? Enggak, Enggak. enggak. Yang bisa lihat itu fasilnya. Kok teman saya ada yang bisa ya? Ayo bocoran. Terus 2.1 D2 refleksi framework Kak Wardoyo belum. Terus 1-2D lakukan pembelajaran Kak Suratno belum. Kak Windu belum, Kak Adib belum, Kak Anggit belum, Kak Jumari belum. Terus 1.3D titik 3 refleksi pembelajaran Kak Anggit belum. Terus 1.4E refleksi modul 1.4 Kak Windu belum, Kak Adib belum, Kak Jumari belum. Saya lanjutkan 1.5D refleksi pengembangan Kak Windu belum, Kak Adib belum, Kak Suratno belum. Kuatkan pemahaman Kak Anggit belum. 1.6C1 terus 1.6D Kak Windu belum, Kak Suratno belum, Kak Anggit belum, Kak Jumari belum.
2.1 B1 lakukan. Kak Windu belum, Kak Anggit belum. Refleksi konsep 2.1 masih banyak yang belum, Kak. Nanti saya tak buat catatan khusus aja, ben kakak-kakak gampang. Masih banyak yang belum. Ya, saya lanjutkan, Kak. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu, pertama merefleksikan koneksi antar pemain yang tadi kita sudah bahas di awal tadi. Terus yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Yang kelima, penutup. Ya, jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti bersama guru PJOK yang hebat. Ini selalu di hati dan terinspirasi. Mantap. Yang terakhir, terima kasih dan penutup. Ya, terima kasih kakak semuanya. Di akhir pembelajaran hari ini terkait persiapan aksi nyata, mohon bisa mengkondisikan peserta didiknya juga, terus sudah mulai merancang modul-modul ajarnya. Silakan dipersiapkan. Silakan kalau ada yang bertanya terkait hari ini atau tugas-tugas, nanti tugas-tugas insya Allah saya buat catatan khusus aja biar kakak-kakak juga enak mengerjakannya. Ya, terus saya pesan sama Kak Jumari, tolong gimana Kak? Untuk videonya besok, misalnya itu kan maksimal 30 menit ya yang kegiatan inti. Ya, misal keseluruhan 30 menit nggak apa-apa kan? Kalau menurut saya kalau 30 menit itu kayak kemarin nanti. Satu JP. Cuma kan perkenaannya materinya inti terlalu sedikit, Kak. Itu. Tapi kakak bisa mengkondisikan memang, maksudnya sesuai dengan kebutuhan kakak-kakak bisa itu. Yang penting intinya di situ kan yang penting 30 menit untuk inti itu sudah maksimal nggih. Nanti untuk awal dan penutup itu bisa disesuaikan. Ya, itu kayak gitu aja. Oke, siap. Bisa disesuaikan dengan materinya. Izin stop share. Slide. Gitu Kak. Kak yang lain silahkan. Oh ya, Kak Jumari tolong Kak Anggit, Kak suruh tes akhir atau enggak Kak Andi, ketua Tatap Maya. Kepala suku niku Pak Andi. Ketua Tatap Maya, Kak Andi. Gimana Kak? Kira-kira ada gambaran terkait aksi nyata? Cuma kita mengulang pembelajaran kemarin pas kita buat video awal pembelajaran. Nah, kalau saya ganti dari yang kemarin video yang pertama itu nggak apa-apa kan? Boleh. Silakan. Siap. Modul ajar tidak harus sama yang kemarin, silakan nggak apa-apa. Ganti boleh. Yang penting prinsip-prinsip kita sudah banyak referensi terkait pembelajaran 2.1 sampai 2.5 tinggal diterapkan di pembelajaran video besok yang mau kakak buat gitu, dimasukkan lah. Terutama di penilaian otentiknya harus
disesuaikan juga. Kandi siap? Siap lah. Kita berarti tinggal 5 tatap maya. Ini kan 13. Tinggal tatap maya. Besok minggu depan kita 4 hari full. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 3 tuh lumayan. Minggu depan. Ada pertanyaan, Kak? Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini. Kurang 5 menit. Silakan, Kak. Kak Sarip mau bertanya. Ki Kak Suratno kepriwe tumben ana suarane Kak Andi. Keselen apa kepriwe jane saka Semarang? Kak Suratno, dicek dulu Kak Suratno. Ya, Kak. Lemes temen sih kayaknya itu. Ya, lu. Sekolah ya kayak imunisasi jadi sekarang ini Kak. Nggak fokus. Buat imunisasi kelas. Lagi kurang sehat atau gimana? Kak Ya Suratno. sehat Mas. Agak sudah ini. Situasi mendung-mendung ini Mas. Waduh, malah mendung. Ini rada panas malahan, Kak. Oh, di sini hujan Mas. Di saya Sore hujan. Iya. Di Bagian tempat yang saya belum orang panas. hujan. Main. Malah pada lemes temen sih bar untuk transferan malah pada lemes. Anu, Kakak Fasil, nun sewu. Gimana? Nggih. Gimana? Nanti tugasnya diketik di WA nggih. Tadi ketiduran, nggak menyimak sampai selesai. Siap, Kak. Oke. Nanti tinggal di diteruskan di grup. Mungkin baru ngecas seminggu ya dari dulu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, silakan kita tutup. Silakan yang mau menutup doa. Adinar silakan menutup. Oke teman-teman, alhamdulillah kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Untuk itu, marilah kita tutup kegiatan pada kali ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk yang laki-laki jangan lupa sholat Jumat. Ya, terima kasih Kak Dinar sudah mengingatkan. Ya, terima kasih Kakak semuanya. Alhamdulillah kita sudah selesai di pembelajaran siang hari ini. Semoga mungkin minggu depan kita ada, tapi belum tahu juga. Tinggal nanti saya infokan aja. Kayaknya kita tinggal 5 kali tatap maya. Itu minggu depan, kalau nggak minggu depannya lagi, itu 4 hari kita berturut-turut dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kayaknya. 3 JP sudah. Habis itu tinggal kita selesai gitu. Yang jelas saya harapkan di sisa tatap maya kita lebih semangat lagi, lebih komunikatif lagi ya, terus berdiskusi apa yang menjadi kekurangan kita sebagai guru PJOK, terutama di sekolahan masing-masing, kita bisa sharing-sharing di situ. Gitu. Yaudah kakak-kakak semuanya, terima kasih di tatap maya siang hari ini. Sebelum kita tutup, kita foto dulu Kak. Silakan on cam. Oke Kak,
Wardoyo wis on cam kat dari tadi. Kak Andi gayanya gimana Kak Andi? Yuk. Yuk Kak Jumari, lah Kak Suratno, Kak Nur, Kak Adib, Kak Sarip, Kak Windu, Kak Ito, Kak Fatonyo. Yuk, dibuka gayanya gimana ini? Oh. Yuk Kak, di 1, 2, 3, breaking. 1, 2, 3. Yuk, gaya yang lain gimana? Yang kompak, yang kompak. Gini. Dua, 3. Yuk, sekali lagi. Gimana? Yuk, 1, 2, bentar. 1, 2, 3. Ya, terima kasih kakak semuanya. Silakan kalau mau live, saya persilakan. Ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak. Ya. Terima kasih, Mas.